Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar konsumsi dan perilaku pembelian konsumen. Pasar konsumen. Pengertian pasar secara sempit adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan jasa. Sedangkan pengertian pasar secara luas adalah tempat bertemunya penjual yang mempunyai kemampuan untuk menjual barang atau jasa dan pembeli yang mengeluarkan uang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Pasar konsumen, istilah pasar banyak diartikan secara beda sesuai dengan sudut pandang penglihatan. Di sini kebutuhan dan keinginan konsumen mengawali kehadiran produk yang dapat memenuhi hal tersebut terungkap melalui jembatan penyeberangan motivasi dan kemampuan membeli yang dimiliki konsumen. Akan tetapi tidak diingkari kondisinya bervariasi yang tercengkram perubahan kegenerikan produk, jenis produk, tingkatan produk, dan persaingan merek memberikan pertolongan kita untuk menentukan pasar. Pasar yang ditentukan dengan cara demikian, tergores garis batas jelas tujuan, keberadaan alternatif, serta daya lenting terhadap aksi dobrakan perubahan. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan konsumen sasaran. Pasaran konsumen dan perilaku pembeli konsumen harus dipahami sebelum rencana pemasaran yang nyata dapat dikembangkan. Pasar konsumen membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Dan ini adalah pasar yang paling akhir di mana kegiatan perekonomian diatur. Dalam menganalisis suatu pasar konsumen, seseorang perlu mengetahui tentang penduduk objek, tujuan pembeli, organisasi, operasi, peristiwa, dan tempat penjualan. Perilaku konsumen adalah suatu tingkah laku dari konsumen di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang tersedia untuk mengonsumsi suatu barang. Selain itu, ada beberapa pengertian perilaku konsumen menurut para ahli, antara lain, menurut Shifram dan Kanuk 2000 adalah consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in searching for, purchasing, asking, evaluation, and disposing of product, service, and ideas they expect will satisfy their needs. Pengertian tersebut berarti perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhan dengan mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. 2 Ebert dan Griffin 1995, consumer behavior dijelaskan sebagai the various facts of the decision process by which customer come to purchase and consume a product. Dapat dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. Ada dua wujud konsumen, yaitu satu personal consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk penggunaan sendiri. Dua organizational consumer. Konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Berdasarkan landasan teori, ada dua faktor dasar yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu A. Faktor eksternal adalah merupakan faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing, strategi, dan kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada sikap dan perilaku konsumen. Kelompok referensi akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. B. Faktor internal dan merupakan faktor yang termasuk adalah
motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian, dan belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang. Individu yang bersumber dari pengalaman seringkali perilaku manusia diperoleh dari mempelajari sesuatu. Halo, nama saya Rega Dwi-Cahyani, NIM 200200118, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dona. Konsep perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck adalah consumer behavior can be defined as the behavior the customer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product, service, and ideas they expect will satisfy their needs. Selain itu, perilaku konsumen menurut Loudon and Dell'Abita adalah consumer behavior may be defined as the decision process and physical activity individual engage in when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and service. Dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa. Perilaku konsumen. Konsumen mengambil banyak macam keputusan membeli setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, di mana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka membeli. Strategi pemasaran bukan hanya disesuaikan dengan konsumen, tetapi juga mengubah apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konsumen tentang diri mereka sendiri, tentang berbagai macam tawaran pasar, serta tentang situasi yang tepat untuk membeli dan menggunakan produk. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Menurut Philip Kotler dan Carrie Armstrong, keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Faktor budaya. Setiap masyarakat mempunyai budaya, dan pengaruh budaya pada tingkah laku pembelian bervariasi amat besar. Oleh karenanya, pemasaran selalu mencoba menemukan pergeseran budaya agar dapat mengetahui produk baru yang mungkin diinginkan. Contoh, pergeseran budaya dalam hal pakaian yang menuju ke informalitas maka menghasilkan peningkatannya permintaan pakaian-pakaian santai dan munculnya perusahaan garment dan UKM di mana-mana. Faktor budaya. Kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur dengan para anggota yang menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Kelas sosial menentukan pemilihan produk dan merek tertentu dalam bidang-bidang seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Contoh, suatu perusahaan membuat berbagai macam desain produk dan variasi harga mahal untuk memenuhi kepuasan orang-orang yang sangat memperhatikan selera dan merek. Contoh, mobil mewah, rumah elit, dan lain-lain. Faktor sosial. Keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Salah satu contoh yang paling dominan adalah keterlibatan suami istri dalam proses pembelian. Contoh, anak-anak sangat mempengaruhi keputusan keluarga tentang kemana mereka akan berlibur atau berbelanja. Hasilnya, banyak pusat pembelanjaan yang menyediakan wahana permainan untuk anak sehingga mereka bisa berbelanja sekaligus mengajak anak-anak berlibur. Faktor sosial. Peran dan status. Peran dan status seseorang ketika dia menjadi anggota kelompok, klub organisasi. Posisinya ditentukan banyak peran dan status seseorang itu sendiri dalam organisasi. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, peran manajer masyarakat mempunyai status yang lebih tinggi dalam masyarakat dibandingkan peran masyarakat lain pada umumnya. Contoh, seorang ibu yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer secara otomatis akan membeli pakaian yang sesuai dengan perannya yang rapi, maka muncullah seragam kerja.
Faktor pribadi, umur. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. Selera akan makan, pakaian, perabotan, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Contoh, pertumbuhan penduduk balita naik, maka pemasaran banyak yang menjual produk Pampers, bedak, dan peralatan lainnya. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pribadi. Yang B, pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli lebih banyak jasa dan dasi. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempengaruhi minat di atas rata-rata akan produk dan jasa mereka. Contoh, perusahaan Carhartt membuat pakaian yang kuat untuk pakaian tentara, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor psikologis. Proses kunci psikologi gabungan proses psikologi dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses, keputusan, dan keputusan pembeli. Tugas para pemasar adalah untuk mengerti apa yang dipikirkan konsumen. 4 kunci proses secara psikologi: motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori adalah pengaruh dasar tanggapan konsumen terhadap rangsangan marketing yang beragam. 1. Motivasi, suatu kebutuhan yang cukup untuk mendorong seseorang untuk bertindak. 2. Persepsi, proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. 3. Pengetahuan, perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman, kepercayaan, dan kemandirian pikiran deskriptif yang dianut seseorang mengenai suatu hal. Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian. 1. Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenal suatu masalah atau kebutuhan. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat mengidentifikasikan dorongan yang paling sering menimbulkan suatu minat pada suatu kategori produk tertentu. Sehingga pemasar dapat mengembangkan strategi-strategi pemasaran yang memicu minat konsumen. 2. Pencarian informasi. Perhatian utama pemasar adalah sumber informasi utama yang akan dicari konsumen dan kepentingan relatifnya terhadap keputusan pembeli sesudahnya. 3. Evaluasi alternatif. Konsumen memandang setiap produk sebagai rangkaian atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang dicari dan memuaskan kebutuhannya. Proses evaluasi konsumen berorientasi secara kognitif, yaitu mereka melihat konsumen dalam membuat pertimbangan produk sebagian besar secara sadar dan rasional. Yang ketiga, keputusan pembelian. Langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembeli. Di tahap ini, konsumen membentuk pilihan dan menetap pilihannya berdasarkan pertimbangan mereka, penyalur, kuantitas, waktu, metode pembayaran. 4. Perilaku setelah pembelian. Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat antara harapan pembeli atas produk tersebut dengan daya guna yang dirasakan dari produk tersebut. Perasaan-perasaan ini mempunyai arti dalam hal apakah pelanggan tersebut akan membeli produk itu lagi dan membicarakan tentang produk tersebut kepada orang lain secara merugikan atau menguntungkan. Proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama,
Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan atau masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal terjadi pada salah satu kebutuhan umum seseorang seperti lapar dan haus, telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong. Sedangkan rangsangan eksternal salah satunya terjadi karena seseorang menonton iklan atau melihat produk milik tetangganya. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Orang lebih peka terhadap informasi produk. Selanjutnya, orang mulai aktif mencari informasi, bertanya kepada teman, mendatangi toko untuk mencari tahu, dan membuka internet untuk membandingkan spesifikasi dan harga barang. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi umumnya mencerminkan keyakinan dan tiap yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan atau belief adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang untuk gambaran sesuatu. Keyakinan seseorang tentang produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang tak kalah pentingnya dengan keyakinan adalah sikap. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub keputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Contohnya, ketika membeli kendaraan atau peralatan mesin. Namun dalam pembelian produk sehari-hari, keputusan konsumen bisa jadi lebih sederhana. Contohnya, ketika membeli gula, seseorang konsumen tidak hanya berpikir tentang pemasok atau metode pembayaran. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap informasi mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan produk yang telah ia beli dengan produk lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yang telah ia beli, atau mendengar keunggulan tentang merek lain. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang terakhir. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan menurut salah satu ahli pemasaran, pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Biasanya pemasar tidak dapat mengendalikan faktor-faktor semacam itu, tetapi mereka harus memperhitungkannya.